Hai, kali ini saya akan membahas dasar-dasar Linky dan query SQL. Saya menggunakan visualbasic.net bahasanya, kemudian untuk membuat aplikasinya saya menggunakan Visual Studio 2022. Ya. Untuk bisa mencoba latihan ini, kalian minimal harus memiliki aplikasi SQL Server, kemudian Visual Studio any version, ya. Kemudian kalian harus bisa membuat database dan tabel di SQL Server, dan kalian juga harus bisa membuat project menggunakan Visual Studio. Ya, ini projectnya yang saya bikin adalah Windows Form Application dengan .NET Framework. Kemudian kalian juga bisa membuat connection string menggunakan Linky to SQL. Ini semua sudah pernah saya bahas di video saya yang sebelumnya. Mungkin kalian bisa cek bagaimana caranya install SQL Server, install Visual Studio, membuat tabel dan database di SQL, membuat project menggunakan Visual Studio, kemudian membuat connection string. Ya, kalian bisa cek video saya yang sebelumnya. Oke. Kali ini yang mau saya bahas adalah perbandingannya antara Linky dan query SQL. Pertama kita lihat dulu di SQL Server. Saya punya namanya database Resto, Sys4 Resto. Ya. Sys4 Resto ini kita cek ada tabel barang, customer, departemen, penjualan detail, penjualan header. Ya. Kemudian di sini saya juga sudah membuat DBML. DBML ini adalah kelas yang menghubungkan antara Visual Studio dengan SQL Server, ya. Jadi ini harus dibikin dulu. Cara bikinnya adalah klik kanan di sini, add new item, kemudian data, Linky to classes. Kalian pilih di sini, kemudian add. Ini sudah pernah saya bikin videonya juga, ya. Nah, kemudian setelah dibuat itu akan kita klik and drag, ya. Di bagian Server Explorer ini kalau sudah dibikin koneksinya, otomatis muncul tabelnya dan kita bisa klik and drag, ya. Ini udah ada hasilnya. Oke. Nah, kemudian di sini ada form pertama, form. Nah, ini adalah formnya. Saya juga udah bikin formnya. Form ini isinya cuman button, dan satu ini adalah view properties. Oke, properties. Oke. Biar rapi saya taruh sini, ya. Oke. Ini adalah data grid. Data grid untuk menampilkan data. Jadi nanti pada saat saya klik single di sini akan muncul data 1. Select multi akan muncul data yang lebih dari 1. Oke. Ya, kurang lebih seperti itu. Nah, pertama kita coba dulu di SQL Server. Kita mau select misalkan master barang. Oke. Select from barang. Oke. Apa yang mau kita select? Oke, kita nggak tahu nih. Kita lihat di tabel barang, kolom. Nah, kita mau select produk. Oke, kita ketik di sini produk. Oke. Nah, kalau udah benar semua garis merah itu hilang, ya. Jadi kita tinggal pencet F5. Oke, muncul. Ini adalah data produk. Kita memunculkan data produk menggunakan SQL Server. Oke, gimana caranya memunculkan data produk menggunakan Visual Basic? Oke, di sini kita mau munculin di sini sekarang produknya, ya. Pertama kita double klik dulu formnya. Oke, nah ini. Kemudian ada button single klik. Nah, itu munculinnya gimana? Misalnya ini belum ada, ya. Hapus dulu. Ini tinggal di double klik aja, nanti muncul seperti ini, ya. Yang pertama, kalian harus bikin
private DB as restore data context. Ini apa? Ini adalah menghubungkan form 1 dengan data konteks. Ini saya sebut di sini adalah koneksi string. Ya. Center to parent. Kemudian di form load ini supaya form 1 muncul di tengah. Oke. Ini untuk inisialisasi data konteks. Oke, ini. Nah, di sini kita mulai membuat code-nya. Kita bikin dim query sama dengan db.barang .select function. Ini kita menggunakan linky, selalu menggunakan function x new with, oke, tutup. Nah, sampai sini. Apa yang mau kita select adalah x dot product. Kita klik product. Nah, ini ada. Muncul seperti ini, ya. Kemudian kita untuk menampilkannya, ini ada namanya data grid view 1. Oke, kita sini. Data grid view 1 dot data source sama dengan query. Oke, selesai sampai sini. Ini adalah cara untuk memunculkan select single di VB. Kita coba jalanin. Klik, oke, muncul ya. Oke. Ya. Sama. Bisa lihat di sini, mungkin supaya enak lihatnya. Ya. Datanya sama persis sama yang ada di database. Ini cara kita menampilkan data single. Oke. Nah, kemudian kalau kita mau multi gimana? Multi, kita coba ya multi. Mudah. Oke, kalau multi kita coba dulu di SQL. Single. Select multi. Select. Misalkan apa yang mau kita select? Misalkan kita mau select produk dan harga. Oke, from barang. Kita select apa? Produk, harga. Kita pakai koma harga. Kemudian kita jalankan F5. Ini seperti ini. Ya, ini namanya select multi kolom. Oke. Nah, kalau di VB gimana? Ini, kita coba VB. Double klik seperti biasa. Kita dim query sama dengan db barang select dot select function x new with, oke, kurung, oke, x dot product, koma x dot harga. Data grid view, data source dengan query. Oke, muncul ya.
select di Visual Basic, single, multi. Oke. Kemudian yang berikutnya adalah select all. Select all, untuk di SQL Server kita tinggal select bintang from barang. Muncul semua. ID, departemen, produk, harga. ID, departemen, produk, harga. Select all. Di sini gimana? Oke. Di VB-nya kita coba select all. db.barang. Cukup sampai sini. Udah. Data grid data source sama dengan query. Ini select all. Coba ya. Muncul. Kenapa ada departemen di sini? Karena di Linky itu otomatis nyambung antara tabel yang satu dengan tabel yang lainnya kalau kita udah bikin relationship-nya ya. Jadi dia otomatis nyambung ini. Kita lihat perbandingannya supaya nggak bingung. Ini ada 4 kolom: ID, departemen ID, produk, dan harga. ID, departemen ID, produk, dan harga. Tapi ada departemen. Kenapa? Karena di departemen ini kita punya ID dan di sini ada departemen ID. Ini ada Linky to scale to departemen. Jadi menandakan bahwa tabel barang memiliki relationship dengan departemen. Tabel departemen maksudnya seperti itu. Oke. Nanti kita akan bahas gimana supaya tampilannya lebih menarik. Yang penting untuk select all, caranya cukup seperti ini di Linky. Ya. Kemudian menggunakan alias. Menggunakan alias sebagai contoh, misalkan saya mau select di sini. Select misalkan departemen sama dengan tab ID from barang. Terus di sini kita nggak mau namanya produk, kita ganti nama barang sama dengan produk. Oke, kemudian saya gedein. Misalkan saya pengen harga barang sama dengan harga. Oke. Lihat, departemen, nama barang, harga barang. Ya, akan lebih mudah dipahami biasanya kalau kita mau merubah nama di sini, ya. Ini namanya select menggunakan alias. Kalau di sini gimana di VB, kita coba alias. Saya copy. Oke, kita mau munculin x dot ya, departemen, nama barang, harga barang. Oke. Nah, kita kalau di VB alias ini supaya rapi, enak ngeliatnya. Oke. Nah, ini kita kasih key dot departemen key
dot nama barang key dot harga barang. Oke, ini adalah cara menggunakan alias di VB. Kita coba. Departemen, nama barang, harga barang. Oke. Gampang ya caranya. Oke. Untuk yang select sudah semua ini berarti. Kemudian sekarang kita bahas yang select dengan conditional. Select dengan conditional itu maksudnya select yang menggunakan kondisi tertentu. Oke. Kita coba di SQL. Misalkan kita mau select departemen yang departemen 1 misalnya gini. Select bintang from barang, kita kasih where di sini. Departemen ID sama dengan 1. Oke. Nah, hanya departemen yang ID-nya 1. Oke. Select where. Kalau di VB kita panggil select where dim query seperti biasa db barang where, kita nggak pakai select ya, where langsung function x dot departemen ID sama dengan 1. Oke. Kemudian data grid view 1 dot data source sama dengan query. Oke. Kita coba. Where 1. Oke. Kita kalau mau 2 where gimana? Bisa. Misalkan where departemen 1 and harga misalkan. Yang harganya departemen 1 yang harganya mungkin di atas 30.000. Jadi kita mau cari barang dengan departemen ID 1 dan yang harganya di atas 30.000. Oke. Oke, masih terlalu banyak. Kita coba biar sedikit ya. Oke, naikin di atas 50.000 deh. 23 juga. Oke, ini di atas 50.000. Oke, naikin lagi. Sorry 60.000 misalkan. Makin terfilter ya. Hanya 16 row ya. Kita mau cari barang dengan ID departemen 1 dan harga di atas 60.000. Di VB gimana? Kita tinggal tambahin n x.harga di atas dari 60.000. Nah, gini lebih sedikit ya datanya. Ini select where. Oke. Oke.
ya, sama ya datanya ya. Tuh. Oke. Kemudian konten. Nah, konten. Mungkin kita ingin mencari barang yang mengandung kalimat, mengandung unsur kata apa gitu ya. Kita coba ya. Oke, misalkan kita mau cari barang yang mengandung kata kertas. Gimana? Select bintang from barang, where nama fieldnya produk, like, kutip 2, kasih persen, sini tulis kertas. Oke, cari barang yang mengandung kata kertas di SQL Server, caranya oke. Semua barang yang mengandung kata kertas akan muncul. Yang nggak ada kata kertasnya dia nggak muncul. Nah, kalau di VB gimana caranya? Kita pakai konten di sini. Oke. Where content ya, kita coba copy ini. Hapus. Oke. x.product.contain. Oke. Kertas. Jadi ini caranya di VB. DB barang where function x product dot contain kertas. Kita coba. Ya. Hanya barang-barang yang mengandung kata kertas lah yang terfilter. Ya. Sama. Datanya sama persis seperti yang di SQL. Oke. Bahasanya lebih manusiawi kalau di VB ya, konten gitu. Oke. Nah, berikutnya misalkan konten udah start with, end with, and content array. Kita coba ya, start with. Misalkan saya mau cari barang yang berawalan lak, harusnya lakban gitu ya. Oke, berawalan lak. Oke, gimana caranya? Select bintang from barang, where product, like, kutip-kutip sama, cuman kita kasih persennya sekali aja. Nah, kalau start with berarti persennya itu di belakang, kita tulis di sini like. Semua barang yang berawalan like itu akan terfilter. Nah, kalau di VB kita coba. Ini tinggal dirubah kontennya jadi start with. Oke. Semua yang lakban terpilih. Jadi misalnya kita mau cari lakban ya, semua yang lakban terpilih.
kemudian end with, ya. Kita coba cari barang yang berakhiran misalkan rah, berakhiran rah, ada nggak ya? Oke. Select bintang from barang where product like ini kebalikannya, persennya di depan, kita kasih rah. Harusnya segala sesuatu yang berakhiran rah akan terpilih. Ya, berakhiran rah cuma 2. Coba ini tinggal diganti dengan end with. Oke, kita coba. Dua. Ya, inilah fungsi dari LinQ2SQL, sangat powerful untuk kalian melakukan filter, searching data. Oke, seperti ini. Oke, lanjut. Sekarang kita mau coba yang content array. Nah, misalkan kita mau mencari data yang sudah ada kriterianya, seperti ini misalkan. Cari barang yang dengan departemen. Oke, kita coba cek departemennya. Oke, misalnya kita mau cari barang yang departemennya jasa, kemudian raw material. Oke, kita coba ya, jasa dan material, kita copy, misalkan ini copy departemen jasa, kemudian raw material, dan misalkan styrofoam. Jadi kita mau filter data barang dengan departemen 3 ini, 1, 2, 3 ya. Kita coba select bintang from barang, kita kasih ini inisial A misalkan, karena kita mau cari berdasarkan departemen harus inner join departemen B on A dot departemen ID sama dengan B dot ID, where B dot departemen in. Nah, di sini kita bisa masukin konten, misalkan yang mau kita cari itu adalah jasa, ininya harus sama persis, kemudian raw material, dan styrofoam. Jadi kita mau cari barang dengan departemen tersebut. Kita coba. Oke, kita dapat nih semua barang dengan departemen styrofoam, jasa, dan raw material. Oke, kita coba di .NET menggunakan LinQ2SQL content array. Oke. Gimana caranya? Pertama kita bikin dulu arraynya, dim array sama dengan new string. Oke, kita masukin apa yang mau dicari di sini. Jasa.
raw material. Oke. Kemudian styrofoam. Oke. Nah, setelah array-nya kita bikin, kita akan bikin query-nya. Query sama dengan db.barang where function x. Kita mau cari departemen ya, berarti kita pilih array-nya karena sudah punya array dot contain. Oke. X dot. Di sini kehebatan Linky. Jadi karena kita sudah bikin relationship, dia otomatis akan mendapatkan tabel departemen. Di dalam tabel departemen kita bisa cari juga apa yang mau kita cari, departemen. Oke. Seperti ini. Kemudian data grid view, data source sama dengan query. Ini adalah perintah di Linky untuk memunculkan barang yang kita cari berdasarkan departemennya. Kita coba dulu ya, sama nggak hasilnya sama yang di SQL. Oke. Ini sama, cuman datanya tampilannya sedikit berbeda ya. Sebentar. Oke. Oke, sama tapi urutannya berbeda. Nah, kenapa di sini departemennya nggak muncul? Yang muncul hanya departemen 7, 9, dan 11, dan ini datanya acak-acakan lagi, ya. Oke, nah, kita rapikan ya. Kita rapikan biar sama, dan kita munculkan itu. Oke, sekarang gimana ngerapihinnya? Kita bisa order by. Function x.depId seperti ini. Oke, kita coba jalankan lagi. Oke, sekarang sudah muncul berurutan departemennya 7, 9, sama 11 ya, kita lihat di sini 7, 9, dan 11. Oke, kemudian departemen ini kalau di SQL bisa muncul, gimana kalau supaya ini jadi muncul juga? Oke, kita coba. Select function x. Saya gedein biar jelas. New width. X dot. Oke, muncul produk. Ini supaya rapi, saya enter ke bawah. Kita mau munculin apa? Dan produk, kemudian x dot departemen. Nah, ini kelebihannya dot departemen. Oke. Terus apa aja tadi? Produk, departemen, harga, ID, sama departemen ID ya. Oke.
harga apartemen ID misalkan. Oke, kan kita mau munculin seperti ini. Ini tutupnya mana ya? Nah, ini caranya kita coba. Oke, muncul Styrofoam jasa raw material, sama persis seperti di SQL-nya. Ya. Ini cara kalau kita mau filter di Linky. Ini cara di SQL. Oke. Kemudian yang ketiga adalah perhitungan. Perhitungan di Linky ini kita bisa melakukan perhitungan count, sum, min, max, average ya. Nanti kita coba. Kita mulai coba count dulu ya. Oke. Bagaimana count di SQL? Cara count di SQL. Oke, misalkan kita mau hitung hitung jumlah barang dengan departemen ID, misalkan departemen ID 9. Ada berapa barang yang departemen ID-nya 9 atau yang departemen jasa? Caranya adalah select count. Oke. Bintang from barang where dep ID sama dengan 9. Oke, kita coba. Oke. Yang 9 ya, harusnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7. Kita coba cek. 7, benar. Oke, cara di Linky untuk count. Oke, count. Karena ini count, kita butuh text box ya untuk munculin jumlah countnya. Kita kasih nama text boxnya. Kita extend hasil. Ubah tulisannya agak sedikit besar 11. Oke. Nah, nanti kita akan munculin hasil perhitungannya di sini. Dim hasil sama dengan pb.barang where seperti biasa function x dot
Lab ID sama dengan berapa tadi ya yang kita mau hitung, departemen ID 9 ya, lab ID 9 dot count. Oke. Kemudian kita masukkan hasilnya, teksnya hasil dot text sama dengan hasil. Kita coba. Tujuh sama ya. Departemen ID 9 ada 7 barang. Di sini juga ada 7 barang. Oke. Kemudian sum, kita mau menjumlah. Oke, kita coba jumlah, misalnya kita mau menjumlah ini nih, kita cek dulu ya yang ini ya. Kita mau jumlahin yang jasa, total jasa. Jadi kita mau jumlah hanya yang jasa aja. Totalnya ada berapa nih? 3.000 sampai dengan 10.000 ini kalau kita jumlah semuanya gimana caranya? Oke, di sini cara jumlah atau sum di SQL. Sama, ini kita copy sum, ini tinggal kita ganti sum. Oke, kita coba. Sum nggak pakai yang mau di sum itu apa, harga. Oke, ini caranya ya. Rp43.000. Oke, kita coba di .NET. Oke, dan kita mau sum, ini sama, hanya kita rubah di sini adalah sum. Nah, karena sum itu ada kolom mana yang mau di sum, maka kita masukkan function x dot harga. Oke, kita coba hasil dari sum departemen 9, 43.000. Oke. Nah, kemudian kita coba min sama max ya. Cari nilai, cari nominal maksimum dari barang yang departemen ID-nya 9. Misalkan kita cari max, kita rubah di sini max. Max-nya 10.000. Oke. Kita cek bener nggak 10.000 yang oke, bener ya, 10.000 ya. Dan nanti yang paling kecil itu harusnya 0. Oke, kita coba yang kecil sekalian di sini karena ini mudah. Jadi min 0 ya. Nah, kalau di Linky sama, ini juga gampang sekali, min dan max. Oke, ini tinggal kalian rubah aja. Kalau kita mau min berarti kita cari min, kalau mau max kita cari max. Oke,
nilai minimum dari departemen 9 0, maksimumnya 10.000. Oke, nah tinggal yang rata-rata juga sama. Oops, this is min. Rata-rata harga barang. Kita tinggal rubah di sini adalah average. Oke, kita coba. Nah, ini nilai rata-ratanya. Kemudian di average ini juga sama, tinggal dirubah aja. Copy, kita rubah jadi average. Kita coba. Enam 61428571. Kita lihat sama ya. Oke. Ya, untuk perhitungan sudah. Kemudian untuk ordering sebenarnya tadi udah di sini order ya, tapi kita coba lagi nggak apa-apa. Order itu ada 3 ya, ada 3. Oke, kita lihat nih, ascending, descending sama multi. Kalau kita mau ngurutin data, kita coba di SQL cara order, cara urutkan data di SQL. Ascending. Oke, kita select, misalnya kita barang ya, bintang from barang, order by, kita mau ngurutkan by apa, misalkan by nama atau produk ya. Kalau ascending ya udah gini aja, ini akan urut berdasarkan abjad namanya ya. Kalau kita mau balikkannya descending, kita tinggal bahas di sini order by product descending, kita tinggal tambahin di belakang descending, maka akan berurutan terbalik dari yang abjad paling belakang dulu. Oke. Nah, kalau misalkan mau multiple gimana? Multiple ya kita bisa product by descending, kemudian tinggal tambahin koma di sini, misalkan departemen, departemennya kita mau ascending ya, berarti kita departemennya nggak usah ditulis, langsung aja kalau ascending. Ups, ini sorry, saya salah, copy dulu ya ini. Multi ya, kita coba produknya descending, departemennya ID-nya ascending, nggak usah ditulis. Nah, order by barang ya. Oke, ascending kita coba query sama dengan db barang order by function x dot nama
dot product karena nama filter product. Oke, nah di sini data grid view 1 dot data source sama dengan query. Oke. Dan kita coba yang descending, kita tinggal ganti order by nya jadi descending. Seperti ini. Kita coba order by ascending, urutannya abjadnya A, B, descending dari Y ya. Kemudian yang multi sama, misalkan pertama descending kemudian ascending, then by function dot department ID ya, berarti pertama kali diurutin produknya dulu secara descending, kemudian diurutkan by department ID nya secara ascending ya. Kita coba. Oke ya. Kemudian bagian terakhir, nah ini yang cukup penting perlu diperhatikan adalah grouping ya. Grouping, ada single grouping, multi grouping, ada paging, ada join ya. Kita coba dulu single grouping ya. Single. Kita mau grouping barang berdasarkan departemen ID. Jadi kita mau grouping barangnya berdasarkan departemen ID dan hitung jumlah barang di departemen bersangkutan. Caranya gimana? Kita select bintang from barang. Kita coba dulu ini, select bintang from barang. Oke, dapat ya, ada 540 record. Kemudian kita mau group by departemen ID. Kalau kita group by departemen ID, maka kita harus pilih departemen ID-nya dan kita mau misal apa? Count. Kita mau count misalkan bintang. Oke, jadi kita mau group berdasarkan departemen ID dan kita mau menghitung semua record ini ada berapa item. Kita coba. Oke, jadi berikutnya adalah grouping multiple. Kita lihat data ini untuk dibaca sulit, cuman ada departemen kemudian angka jumlah itemnya. Berarti supaya ada nama departemennya kita harus multiple grouping. Kita coba. Ya, sama seperti biasa. Select, kita selalu bintang from barang. Ininya sama. Copy aja. Oke. Nah, kita mau group by departemen ID ya, karena kita mau munculin nama departemennya kita harus join A, inner join departemen, B on
a.department ID sama dengan b.id. Oke, setelah itu kita bisa grup berdasarkan juga nama departemennya, b.departemen. Kemudian kita mau munculin nama departemennya, kita mau taruh di sini b.departemen, count. Nah, seperti ini. Ini supaya rapi kita kasih inisial, misalkan jumlah item. Oke. Kemudian ini misalkan kita kasih nama kode departemen. Kemudian ini kita kasih departemen. Ya, seperti ini. Coba. Kode departemen jumlah item, lebih rapi, lebih jelas membacanya. Itulah fungsi dari grouping untuk melakukan perhitungan, ya. Nah, sekarang kita coba kalau di VB seperti apa caranya grouping single. Oke. Seperti biasa. Oh ya, saya mau menjelaskan. Ini saya menggunakan query, saya coba, sebenarnya ada dua macam query linky sama method linky. Yang atas ini namanya method linky, yang ini saya pakai namanya query linky. Coba ya, query linky gimana ya, dim query sama dengan kalau query kita mirip seperti query di SQL, cuma dibalik from ini depan, from x in db.barang. Oke. Kita mau group nih, group x by misalkan departemen ID sama dengan kita kasih inisial x.depid into misalkan kita kasih inisial juga misalkan barang sama dengan group. Oke, ini cara melakukan grouping. Kemudian kita select new with. Nah, seperti biasa, apa yang kita munculkan di sini adalah send ID sama dengan dep ID, kemudian saya mau munculin quantity barang dot jumlah item misalnya, item sama dengan barang dot count. Oke. Kurang titik, kita pakai titik ya. Ini kalau pakai query nggak perlu nulis. Kalau di atas kan kita ke mana ya. Nah, ini kita harus tulis key dot department, ini nggak usah kalau pakai query, jadi kita langsung titik apa seperti itu, lebih mudah sih sebenarnya. Kemudian kita munculin di sini data grid view dot data source sama dengan query. Oke, kita coba group single, muncul ya. Nah, kalau mau multiple gimana? Coba group multi. Nah, kalian bandingkan dengan metode linky. Kita coba yang ini pakai metode query sama dengan db.barang group by. Biasa function x new with. Nah, kalau kita pakai method kita harus new with. Oke, kita mau group by apa? X dot department ID,
koma x.department department. Kita nggak perlu join, kalau di sini nggak perlu join, kalau di SQL kita perlu join. Ini perbedaannya. Kemudian kita tinggal select. Nah, yang mau kita select misalkan function x, nah, seperti ini. Seperti biasa, perintah selectnya sama seperti kita mau select ini. Ini enggak. Oke. Jangan lupa new with ya, jangan lupa. Oke. Apa yang mau kita select di sini? Misalkan kita mau seperti biasa, kita perlu tulis key. Kalau itu harus ada key. Kemudian kita munculin misalnya department ID sama dengan x.key.department ID. Oke. Kemudian key.department sama dengan x.key.department. Oke, kemudian key jumlah item dengan x.key. Kita kan mau hitung. Kalau mau hitung berarti x.count. Oke, seperti ini. Oke, kita coba grup multiple. Ups, nggak keluar, kenapa? Oh, saya belum masukin ke data source-nya ya, untuk copy ini. Kayaknya dia nggak keluar. Oke. Sama ya. Oke. Hanya urutannya. Kalau di ini nggak ngurut berarti harus diurut. Cara ngurutnya gimana? Gampang. Kita bisa langsung urut di sini juga. Order by function x dot, misalkan kita mau by department ID. Ya udah. Coba. Ngurut. Sama persis seperti di SQL. 5172 572 8921 dan ke atasnya. Ini cara untuk melakukan grouping, multiple grouping, single grouping ya. Oke. Sekarang kita bahas paging. Paging itu biasanya untuk misalnya data kalian banyak, kita mau paging. Jadi user nggak terlalu lama nunggu munculnya data. Contoh paging di SQL ya. Paging. Misalkan kita mau memunculkan data barang 5 barang setiap page. Jadi caranya adalah select bintang from barang, order by misalkan produk, paging offset. Kita harus bikin dulu mulai dari berapa, offset 0 row. Jadi kita mulai dari row yang pertama 0, kemudian kita mau munculin berapa, fetch next, fetch next. Oke.
misalkan 5 row. Ini artinya kita akan munculkan data barang setiap data barang dari row ke 0 setiap page 5 item. Caranya seperti ini, kita coba. Oke, kalau offsetnya kita rubah misalkan jadi 5, pencet F5. Oke, berubah ya barangnya. Ini caranya paging dari SQL Server. Saya jarang melakukan paging di SQL Server, lebih seringnya kita paging menggunakan Linky. Kita coba Linky. Oke, ya kita coba dulu Linky-nya gimana. Oke, untuk paging di Linky kita perlu bikin variabel im. Misalkan kita mau page as integer sama dengan tag pertama. Oke, ini kita tentuin dulu page-nya, kemudian dim size ya, kita mau berapa, size integer juga, size kita mau 5 row. Ya udah, terus kita mau setiap jadi kita mau melewati berapa row setiap page, itu kita pakai skip as integer. Nah, sama dengan kita hitung, caranya adalah page dikurang 1 dikali size ya, seperti itu. Page-nya dikurang 1 dikali size-nya, karena kita mengambil setiap size itu 5. Oke, misalkan seperti itu. Kemudian dim take as integer sama dengan size. Oke, kita coba dim query sama dengan db.product barang order by function x dot misalkan product. Oke, nah kita pakai skipnya kita pakai skip. Oke, kemudian tag-nya kita pakai tag. Kemudian di sini query grid data grid view 1 data source sama dengan query. Oke, kita coba. Oke, muncul ya 5. Nah, kita kalau mau paging next terus gimana? Kita harus punya variabel di luar. Ini aja kita pindahin page-nya supaya page kita rubah di sini jadi private. Nah, page-nya pertama kali itu adalah page awal, jadi kita setiap kali klik harus tambah page ya. Jadi page plus sama dengan 1. Ini artinya page sama dengan page ditambah 1. Oke, kita coba. Paging. Oke, berubah. Dia next terus, setiap itu nambah 5 terus. Jadi kalian bisa lihat barangnya ya. Ini fungsi dari paging. Nah,
Kenapa saya bilang saya lebih pakai di VB, karena lebih banyak di sini. Kemudian join, ya, join seperti biasa. Kali ini kita coba tabel penjualan header ya. Select bintang from penjualan header. Coba kita mau munculin customernya ya, seperti biasa. A, inner join customer. B, on a.customer id sama dengan b.id. Nah, kita mau select misalkan sini adalah b dot nama, kita bisa munculin nama customernya, koma a dot subtotalnya aja, misalkan seperti itu. Muncul ya, join. Nah, di .NET Linky kita kalau mau join mudah. Nih, kita nggak perlu ketik join, cuman dim query db.penjualan header. Oke, kita coba pakai ini ya, pakai apa namanya, query Linky, supaya kalian juga bisa tahu. From x in db.penjualan header, select new, langsung misalkan kita mau nama x dot new width, kurang width ya, tuh. Nah, namanya misalkan nama customernya tinggal customer dot nama, koma, kemudian subtotalnya berarti subtotal sama dengan x dot subtotal, seperti ini. Kenapa ya lo? Oke, saya lupa titik nama dot titik subtotal. Kemudian di sini data grid view 1 dot data source sama dengan query. Kita coba, ini cara join di .NET. Oke, muncul langsung ya. Nah, sama ya datanya ya, sama datanya ya. Kemudian yang terakhir saya coba bonus kompleks query ya. Kita coba kompleks query. Misalkan kita mau oke, kita coba di sini. Misalkan select, kita mau melihat penjualan bulan Januari, misalkan select bintang from penjualan header. Oke, ini tahun 2017 berarti ya, 2017 bulan 1. Kita mau yang bulan 1 aja misalkan, bulan semuanya. Jadi yang bulan 5, di atas bulan 5 enggak ada. Oke, kita mau yang bulan 1. Oke. Jadi gimana caranya? Kita mau menampilkan penjualan yang bulan 1. Oke, select from penjualan where. Kalau di apa namanya, SQL kita bisa menggunakan fungsi mount. Nah,
kita masukin tanggal sama dengan 1. Oke, kita coba. Nah, jadi kita akan muncul semua penjualan yang hanya bulan 1, kemarinnya 1. Oke. Nah, setelah ini kita juga mau melakukan join. Nanti kita di sini customer b on a dot customer id sama dengan b dot custom id ya. Nah, kita sekarang bisa memunculkan di sini customer name nya b dot nama koma a dot tanggal koma a dot subtotal. Oke, kita di sini sudah bisa munculkan nama, tanggal, subtotal. Oke. Terus setelah ini kita mau oke, mungkin kita order by ya, yang nggak susah. Order by b dot nama kita bisa. Ini gabungan query. Oke, nah tuh. Terus kita mau grouping. Oke, gimana kalau kita mau grouping supaya ini semua datanya tergrup. Oke, kita mau grup berarti di sini grup by dot nama misalkan. Oke. Karena kita mau menjumlahkan total penjualan setiap customernya, jadi kita harus kasih sum di sini. Jumlahin sum, misalkan di sini adalah total. Kemudian tanggal kita nggak munculin karena kan kita mau notalin, jadi tanggalnya nggak muncul, kita hapus. Oke, jadi di sini tinggal kasih alias customer misalnya. Oke. Ya, kita coba ya. Oke. Ini adalah hasil dari group by customer penjualan bulan 1 atau bulan Januari. Ini totalnya. Kalau dengan tahunnya gimana? Ya, kita tinggal tambahin di sini. And year, tanggal misalkan sama dengan 2017. Ini bisa juga kalau kalian nanti sudah banyak datanya, bisa. Oke. Ini kompleks query di SQL. Gimana kalau di Linky? Kita coba ya. Nah, kompleks query. Oke. Tim query sama dengan kita coba pakai query Linky ya. From dp.penjualan headers where x.tanggal month sama dengan 1, kemudian kita group x by, kita kasih nama alias dan customer sama dengan x.customer.nama ya. Ini adalah kelebihan dari Linky, kita nggak perlu inner join segala macam.
into class sama dengan group. Oke, caranya kemudian select new with. Oke. Ya. Misalnya kita kasih aliasnya customer sama dengan customer. Kemudian yang di bawah kita kasih grand total sama dengan kas dot sum, karena kita mau menjumlah function x dot subtotal. Oke, dan kita tampilkan datanya. Query. Oke, ini adalah kompleks query. Di Linky dan yang di SQL ya. Kita coba. Kita di sini ada conditional, ada group, ada select menggunakan alias. Oke. Muncul ya. Gitu. Nah, kalian bisa coba-coba sendiri. Inilah perbedaan antara Linky dengan query SQL, di mana kalian bisa melakukan query di database langsung di SQL Server atau melakukan query menggunakan Linky to SQL di .NET Application ya. Jadi kalau untuk programmer kuasai salah satu sudah sangat cukup sekali, karena biasanya menguasai Linky ini ya sudah bisa melakukan query-query dengan mudah. Dan di sini kelebihannya adalah tidak menggunakan istilahnya query string. Query string itu kalau ada error nggak ketahuan. Kalau ini ada error pasti kalian ketahuan ya. Mungkin buat yang belum tahu apa itu query string bisa searching seperti apa menggunakan query string. Kalau saya sarankan menggunakan Linky to SQL. Oke, sekian dan terima kasih.